Rasul adalah seorang anak manusia. Dia tidak hidup langsung besar. Dia tidak hidup langsung menjadi pintar. Tapi dia juga proses terjadi di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu sejarah menyebutkan sebagai tahun gajah, di mana Ka'bah diserang oleh Raja Abraha dengan tentara gajahnya, dan pada saat itu gajah-gajah pun mati, diutus dengan ababil oleh Allah, dan bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Pertanyaannya sekarang, Rabiul Awal itu bulan keberapa? Rabiul Awal bulan ke Januari, Februari, Maret. Oh, itu Masehi ya. Muharram, Safar, ya kan? Ya Bu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ayo yang hafal kasih hadiah nih. Muharram. Ayo Bu, masa bulan-bulan Hijriah nggak hafal? Januari, Februari, Maret, April, tiap tanggal 1 gajian. Nah, ingat Ibu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Jadi bulan haji bulan yang ke rolas. Jadi Rabiul Awal kelahiran Rasulullah adalah bulan yang ketiga. Kemudian Rasulullah itu punya ibu namanya Aminah, lahir di kota Mekah. Kota Mekah itu di mana tempatnya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang sekarang dijadikan pusat haji dan umroh Muslim sedunia. Aku dengar Pak Teguh sama Bu Woroh lagi umroh ya? Benar Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mabrur. Kemudian Rasulullah setelah lahir, dalam proses kehidupannya itu mendapat wahyu yang pertama namanya Iqra. Di Gua Hiro, adanya di Jabal Nur. Orang yang umroh mesti diajak piknik ke Jabal Nur. Itu tempatnya gunung, cadas, dan tinggi. Gunung, cadas, tinggi, dan memerlukan tenaga yang cukup. Subhanallah, Rasulullah pada saat itu menerima di Gua Hiro dengan tempat yang tinggi, karena memang wahyu ini adalah berat sekali diterima oleh Rasulullah. Ibunya namanya Aminah. Kemudian ada ibu susu, orang sebut namanya Ibu Halimatus Sa'diyah. Pada saat Rasulullah ditinggal ibu, maka disusukan oleh Ibu Halimah, maka Ibu Halimah ini adalah termasuk ibu susunya Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga memiliki ayah namanya Abdullah. Kemudian punya paman namanya itu apa?
Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah dari ayahnya, dan Abu Lahab ini adalah seorang paman yang sangat benci atas ajaran Rasulullah. Disebut Abu Lahab karena punya arti dia adalah seorang bapak api yang berkobar. Jadi Abu Lahab adalah seorang bapak api yang berkobar, api yang menyala-nyala. Seorang bapak api yang menyala-nyala. Orang itu sangat berpengaruh dan sangat benci dengan ajaran Rasulullah atas wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah dalam proses kehidupannya, karena memang Rasulullah diciptakan sebagai utusan Allah. Yang namanya utusan Allah adalah penyambung risalah Allah dari Allah kepada semua manusia melalui malaikat Jibril. Kenapa harus Rasulullah? Itu sudah merupakan takdir, dan Rasulullah adalah manusia, agar segala syariat, segala pelajaran, segala hukum dilakukan oleh seorang manusia yang kemungkinan bisa diikuti oleh manusia-manusia yang lain. Kalau saja wahyu itu dilaksanakan oleh malaikat, mungkin kita akan protes. Jelas aja malaikat bisa takwa, jelas aja malaikat bisa beriman, karena memang malaikat berasal dari cahaya yang ciptaannya bukan dari tanah. Oleh karena itu Allah menciptakan Rasulullah anak manusia, dijadikan utusan Allah dan menjalankan syariat Allah. Jadi tidak ada lagi istilah hanya Rasul yang bisa melaksanakan. Kita manusia itu diharapkan bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu perkaranya. Kalau saja Rasulullah bukan manusia, mungkin kita akan bilang, ya jelas aja dia bukan manusia, bisa melaksanakan. Tapi karena memang Rasulullah adalah seorang manusia, berarti kalau kita memang bisa mengikuti, insya Allah menjadikan derajat yang muttaqin, derajat yang beriman, yang itu adalah diharapkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang taat kepada Allah, maka taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah.